Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Boleh tidak saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Ya boleh, silakan. Jadi selama Bapak menjadi Kepala SD Negeri 5 Payung, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaiannya tentang masalah tersebut? Yang mana Bu? Sebenarnya masalah di sekolah ini banyak sekali hal-hal yang harus diatasi, terutama masalah anak-anak, di mana anak-anak nampaknya kurang aman di dalam proses pembelajaran, terutama pagar sekolah tidak terpenuhi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam kapasitas anak yang masuk sekolah setiap tahun itu ditargetkan dari Dinas Pendidikan per rombel itu hanya 28. Kemudian yang terjadi pada kenyataannya nyampai 31 dan bahkan lebih dari itu. Cuma hal yang semacam itu untuk kelebihan siswa, kelebihan anak-anak, tetap kami tampung. Dinas memutuskan satu rombel 28 karena pada prinsip kami, seberapapun anak yang mau sekolah, karena ini program pemerintah wajib belajar, lebih dari 31, 32 dan seterusnya juga tetap kami tampung. Kami akan tetap berusaha dan tidak lupa kami berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Saja Bu. Wah, keputusan yang sangat solutif sekali ya Pak. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi bahwa kasus yang muncul ini mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Biasanya sih saya lihat dulu kasusnya yang Bu Miss Nawati, guru kelas 4. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Jika dampaknya memang benar di satu sisi, itu benar di sisi yang lainnya. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Bapak hadapi tadi ya Pak? Ya. Apakah akan menerima semua siswa atau menolak siswa tadi? Kemudian dengan alasan keamanan di sekolah kita sendiri, di mana keduanya merupakan keputusan yang benar dan tidak melawan hukum. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya, lebih memilih nilai-nilai kebijakan yang harus dijunjung tinggi, Bu. Karena dengan menjunjung nilai kebijakan seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan dan lain-lain sebagainya, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini? Untuk masalah seperti itu, biasanya saya memerlukan 3 tahapan, Bu. Yang pertama,
saya mengkonfirmasikan masalah ini kepada yang berkepentingan. Yang kedua, diskusi dengan orang tua dan kepala sekolah yang lain, serta berkomunikasi dengan dinas pendidikan. Nah, yang ketiga, biasanya saya mengadakan refleksi, bagaimana kalau saya ini di posisi mereka. Hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlukan seperti apa? Ada tidak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa ya? Saya merasa semuanya akan efektif jika kita selalu berkomunikasi dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan. Sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita dan kita tahu apa yang terjadi kepada mereka. Adakah yang menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sering Bapak hadapi? Tantangannya itu cuma satu, yaitu jika tidak adanya keterbukaan dari salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah itu. Apakah Pak In memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Atau memiliki prosedur atau tahapan tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema itu? Apa ya? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada, tapi kalau prosedurnya jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan para wali, kepala sekolah, kemudian mengkomunikasikannya dengan pihak dinas pendidikan kabupaten. Dua hal atau dua langkah itulah yang saya ambil untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Iya, tentu Bu. Biasanya saya berkonsultasi dengan ketua komite, dinas pendidikan, pengawas sekolah dalam mengambil keputusan yang sangat penting ini. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan penerimaan siswa baru. Baik Pak, sekarang pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa Pak ya yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Intinya kita itu harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan semua pihak. Ketiga, kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Mungkin itu aja Bu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas kesempatan dan waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara pada hari ini. Terima kasih Pak. Ya Bu, terima kasih Bu Miss. Sekian, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Baiklah Bu, mohon maaf mengganggu malam-malam begini. Kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Boleh tidak Bu, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Silakan. Baik Bu, pertanyaan pertama Bu ya. Kira-kira selama Ibu menjadi kepala sekolah, ada tidak Bu suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam mengatasinya? Yang berkaitan dengan
Guru dan tenaga pendidikan. Permasalahan yang paling rumit yang sering saya temui yang pertama yaitu masalah guru. Adanya kelebihan guru karena kekurangan guru karena katanya muridnya kurang, jadi ada guru yang terpaksa harus dipindahkan. Oke, baiklah pertanyaan berikutnya, ketika Ibu menceritakan kepada saya tadi adalah masalah rombel dan kekurangan guru ya. Ya, Berarti pegawainya itu lebih, sedangkan lebih gurunya lebih, ya gurunya lebih, rombelnya rombelnya kurang. kurang. Nah, Ibu kira-kira bagaimana Bu Ibu cara mengatasi atau menyelesaikan masalah rombel tadi Ibu yang terlalu banyak? Pertama, tempo hari itu saya juga merasa tidak enak, merasa apa ya, susah mencari solusinya. Akhirnya saya laporkan kepada atasan saya, ini Bapak Pengawas. Akhirnya diadakan seleksi untuk kemampuan ya, administrasi, kemampuan mengajarnya. Kemudian setelah dipertimbangkan melalui musyawarah guru, melalui rapat komite, akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa guru tersebut harus dikurangi, harus dipindah tugaskan. Tetapi pada awalnya saya memberikan solusi, bolehkah kalau saya sudah berkonsultasi dengan pengawas, bolehkah kalau guru tersebut dialih tugaskan menjadi tenaga kependidikan, yaitu pada waktu itu dialihkan ke tenaga UPS, tetapi tidak diizinkan. Akhirnya menurut Bapak Pengawas itu guru tersebut harus dikeluarkan walaupun dengan berat hati. Maka guru salah satu guru honor itu terpaksa harus dikeluarkan dari Untuk keputusan itu termasuk dilema ya buat Ibu dilema sendiri. paling susah karena ini menyangkut masa depan, menyangkut ekonomi, menyangkut keluarga dan sebagainya, banyak sekali lah pertimbangan kemanusiaan juga. Jadi saya selaku guru juga memang berat, begitu berat untuk memindahkan atau mengeluarkan guru. Karena apa ya, kita tuh selalu dengan menggunakan perasaan. Nah, gimana seandainya kita dibuat seperti itu kan? Walaupun demikian, tetap kan kalau semua guru itu baik, kinerja bagus, kinerja baik. Tapi itu tadi karena masalahnya itu terkendala dari kekurangan tadi, sementara di sekolah lain sudah penuh semua, jadi dengan sangat terpaksa pengambilan keputusan harus dilaksanakan seperti itu. Jadi karena mengenai perasaan sehingga termasuk sangat dilema ya. Bu? Ya, Baik Bu, mungkin keputusan yang diambil sangat-sangat solutif ya, sangat-sangat solutif dan juga dilema. Tetapi pada modul guru penggerak yang kami pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika dan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi bahwa kasus yang muncul itu berupa dilema etika atau berupa rujukan moral? itu etika juga, moral juga, dua-duanya. Pertanyaan berikutnya Bu, berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Misalnya Ibu mengambil keputusannya itu, nilai kebajikan apa yang Ibu ambil agar keputusan itu tidak
merugikan semua pihak maksudnya. Ya kalau terutama kita mengutamakan perasaan kebaikan juga. Nah, walaupun dengan berat hati, tetapi syukur kan dilema itu bisa dipecahkan, bisa diterima dengan senang hati oleh kedua belah pihak, dan akhirnya dengan jalan seperti itu syukur alhamdulillah kan yang bersangkutan karena semangat bekerja walaupun di luar dikeluarkan tetaplah bekerja, tetaplah mencari solusi, mencari yang lain juga tetaplah sama bekerja ya walaupun kita tugasnya tetap bagus. Berarti Ibu tetap menerapkan nilai-nilai kebajikan seperti merasakan apa yang mereka rasakan dengan memilih atau mencari solusi lain seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya Bu, kira-kira langkah apa atau strategi apa yang Ibu biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema-dilema yang lain? Pertama kita tuh mengusahakan dengan perasaan ya, terutama perasaan, kemudian kebenaran, kemudian kebijaksanaan ya. Jadi semua segala sesuatu masalah itu harus kita musyawarahkan bersama. Jadi musyawarah ya, musyawarah. Baiklah Bu, pertanyaan berikutnya. Karena kita tuh selalu dengan menggunakan perasaan. Nah, gimana seandainya kita dibuat seperti itu kan, walaupun kemudian tetap kan kalau semua guru itu baik, bagus, kinerja baik, tapi itu tadi karena masalahnya itu terkendala dari kekurangan tadi, sementara di sekolah lain sudah penuh semua, jadi dengan sangat terpaksa pengambilan keputusan harus dilaksanakan seperti itu. Jadi karena mengenai perasaan juga termasuk salah dilema ya. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus atau dilema? Jadwal tertentu. Kalau jadwal tertentu tidak ada. Kalau seperti itu kan kasus-kasus seperti itu tidak terjadwal, tidak terstruktur, artinya kan itu spontan terjadi. Berarti langsung menyelesaikan di tempat Ya. ya. Oke. Kalau prosedur Bu atau tahap-tahap ini tidak? Tahap-tahap yang untuk menyelesaikan masalah Pertama tergantung dengan masalahnya. Kalau masalah teknis itu dimusyawarahkan bersama teman, bersama kawan-kawan. Kalau lebih berat lagi mungkin dari kita keatasan kita, kemudian ketingkat tugas ataupun ketingkat kecamatan. Kalau masih bisa diselesaikan secara pribadi, kalau dari kita dan kita ada tidak Bu seseorang atau faktor yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema, atau pihak-pihak mana yang kira-kira Ibu dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah Ibu, dilema-dilema yang terjadi di sekolah? biasanya ada, biasanya dengan teman, misalnya kan di antara teman kita, teman sejawat kita adalah bisa yang dapat menyelesaikan, bisa kita bisa memberi solusi. Biasanya ada hal Ada tidak hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam menyelesaikan dilema tersebut? Atau efektifnya bagaimana? tentunya ya harus menguntungkan kedua belah pihak, jangan sampai ada yang dirugikan. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan kami juga bisa mengambil kira-kira
dari pengalaman Ibu sendiri untuk mengambil keputusan atas sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika seperti ini. Kira-kira apa sih yang bisa kami petik? Yang pertama, kalau kita mau melakukan keputusan harus mempertimbangkan tetapi etika moral. Jadi tidak boleh begitu, harus kita selesaikan dengan dan dapat Terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya, dan mohon maaf karena malam-malam sudah mengganggu. Terima kasih banyak atas wawancaranya hari ini. Semoga wawancara ini bermanfaat dan kita semua bisa mengambil keputusan yang benar-benar mengandung nilai-nilai kebajikan yang bisa dipetik oleh para guru, teman sejawat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih Bu atas wawancara kita hari ini. sama-sama mudah-mudahan dapat bermanfaat depannya, dapat kita dapat lebih maju lagi, sukses selalu, mudah-mudahan sukses. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.